Hai teman-teman sekalian, pada video tutorial kali ini saya akan memperlihatkan tentang cara pembuatan undangan pernikahan digital. Maka mohon disimak baik-baik videonya ya. Baik, kita langsung saja. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Pixel Lab kita. Maka akan muncul layar seperti ini di handphone teman-teman sekalian. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan undangan digital adalah penentuan ukuran. Yang sering saya gunakan dalam membuat undangan digital ini yaitu ukuran aspek rasio 9:16. Maka untuk mengubah ukurannya, kita pilih tool kotak double yang berada di bagian bawah layar handphone teman-teman sekalian. Kita klik. Lalu kita klik menu Image Size. Nah, width-nya kita ubah. Saya masukkan di sini 720. Maka secara otomatis aspek rasio ini akan berubah menjadi 9:16. Setelah itu kita tekan OK. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah background warna putih. Caranya kita pilih color, lalu klik tulisan color ini, kemudian pilih warna putih. Nah, sudah berubah. Setelah itu kita klik tanda centang. Untuk teks ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan bahan-bahan yang akan menjadi objek desain undangan digital kita. Seperti biasa, kita klik tanda plus yang berada di bagian atas layar handphone teman-teman sekalian yang berada di sebelah kiri. Kemudian kita pilih from gallery. Lalu kita cari bahannya. Bahan yang saya pilih ini. Kemudian kita klik tanda centang. Langkah selanjutnya adalah mengubah ukuran bahan ini menjadi 100%. Seperti biasa kita pilih menu yang di tengah. Lalu kita masuk ke tool relative size. Kita ubah menjadi 100%. Nah, sudah berubah. Setelah itu kita klik tanda centang. Langkah selanjutnya adalah memasukkan teksnya. Seperti biasa, kita klik menu A, kemudian pilih tools text, lalu kita pilih edit, kemudian kita hapus tulisan new text ini, kemudian masuk ke perbendaharaan tulisan kita. Di sini saya sudah menyiapkan tulisan yang akan kita masukkan ke desain undangan digital kita. Yang pertama, saya masukkan lafaz basmalah ini. Kita salin, kemudian kita tempel. Nah, sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah menentukan ukurannya. Kita masuk ke tool size, kemudian ukuran yang saya beri di sini 35. Iya. Setelah itu kita rata tengahkan untuk menambah kerapihannya. Lalu kita bold, sudah lebih kelihatan hitam. Setelah itu kita pilih tanda centang. Ini bisa kita arahkan lagi sedikit ke atas. Nah, setelah itu kita masukkan teks yang lain. Seperti biasa kita pilih menu A, kemudian teks, lalu edit. Kita hapus terlebih dahulu tulisan new text ini. Kemudian ambil teks di tempat yang telah kita sediakan.
Kita salin, kemudian kita tempel. Setelah itu kita klik OK. Ya. Langkah selanjutnya adalah mengubah ukurannya. Kita masuk ke size, kemudian kita atur ukurannya. Yang ukuran yang saya pilih 21. Setelah itu kita klik tanda centang. Lalu kita masuk ke align rata tengah. Atur kursornya agar tulisan tersebut dapat kita rapikan. Setelah itu, untuk menambah kerapihannya kita pilih relative position, kemudian klik bagian tengah, icon bagian tengah. Nah, setelah itu kita pilih tanda centang. Jadi untuk menambah kehitaman dari tulisannya, kita bisa bold, kita pilih style, kemudian bold. Setelah itu kita pilih tanda centang. Ini kita bisa naikkan sedikit. Nah, mungkin segini sudah pas. Setelah itu kita pilih tanda centang. Langkah berikutnya adalah memasukkan teks berikutnya. Ya, seperti tadi kita pilih teks, kemudian edit, kemudian kita hapus new text ini, lalu kita masuk ke perbendaharaan tulisan kita. Ya, saya ambil ini, Fulan dan Fulana. Nah, kita salin. Lalu tempel. Oke. Setelah itu kita pilih size-nya terlebih dahulu. Ya. Size yang saya pilih yaitu 55. Setelah itu kita klik tanda centang. Lalu masuk ke tool align rata tengah. Untuk font teks pada kata Fulan dan Fulanah ini saya pilih font bawaan dari Pixellab, yaitu Abril Fatface regular. Setelah itu kita oke. Nah, seperti ini. Jadi ada kaidah yang saya akan perlihatkan ke teman-teman sekalian, cara menyedot warna dari background. Ya, caranya kita klik teksnya, kemudian kita pilih color, lalu pilih tanda plus yang berada di sebelah kanan layar handphone teman-teman sekalian, lalu pilih tanda sedot ini. Setelah itu kita pilih background yang akan kita tiru warnanya atau yang akan kita sedot warnanya. Setelah itu kita arahkan kursor ini ke warna yang kita pilih. Ya, saya pilih warna ini, kemudian klik tanda centang, lalu oke. Nah, sudah berubah. Langkah selanjutnya adalah menambahkan teks kembali. Kita pilih menu A, kemudian tool text, kemudian edit, kemudian kita hapus new text ini, lalu kita masuk ke perbendaharaan kata kita ya, tulisan kita, teks kita. Nah, ini saya ambil tanggal pelaksanaannya, kita salin, kemudian kita tempel. Setelah itu kita pilih OK.
Nah, terlebih dahulu kita ubah ukurannya. Ukuran yang saya pakai untuk tanggal pelaksanaan ini, saya pilih 25. Setelah itu kita klik tanda centang. Ini juga akan lebih bagus kalau kita tambahkan warna hitamnya atau pekatkan warna hitamnya dengan cara membold ya. Kita bold. Nah, seperti ini. Kita arahkan ke atas sedikit. Tanda centang. Nah, sudah jadi setengah. Langkah selanjutnya kita tambahkan teksnya. Kita masukkan teks berikutnya. Seperti biasa kita pilih menu A, kemudian tool text, kemudian edit, kemudian kita hapus new text ini, lalu masukkan teks berikutnya. Iya. Kita salin, lalu kita tempel. Setelah itu kita klik OK. Size-nya kita atur. Size-nya sama dengan yang di atas. Saya pilih di sini size 21 saja. Kita klik tanda centang. Setelah itu kita atur kursornya sedikit, kita tarik kursornya sedikit, lalu pilih tool align rata tengah. Kita klik tanda centang, kemudian kita tarik kursornya untuk merapikan sedikit. Nah, seperti ini. Iya. Setelah itu kita rata tengahkan ya, untuk menambah kerapihannya. Iya. Lalu klik tanda centang. Ya, di sini saya juga akan memperlihatkan salah satu cara untuk membold sebagian dari teks yang kita masukkan ke desain kita. Caranya kita klik teks yang kita masukkan ke desain kita, lalu kita masuk ke tool style, kemudian naikkan kursornya sedikit dan kita arahkan kursor tersebut ke tulisan yang akan kita bold. Ya, saya pilih ini akad ya. Akad kita hitamkan sedikit dibanding dengan yang lain. Kita bold. Setelah itu kita pilih tanda centang. Nah, berhasil kan? Ya. Kemudian saya ingin hitamkan juga tulisan resepsi. Seperti tadi, kita masuk ke tool style, kemudian arahkan kursornya ke tulisan yang akan kita bold. Ini resepsi. Setelah itu kita klik tanda centang. Ya, saya ulangi. Kita masuk ke tool style, kemudian kita arahkan kursornya ke tulisan yang akan kita bold, kemudian kita pilih bold, lalu klik tanda centang. Nah, begitupun pada tulisan lokasi. Kita masuk ke style, kemudian kita arahkan kursornya ke tulisan lokasi. Setelah itu kita klik B, icon B. Nah, setelah itu kita pilih tanda centang. Jadi yang terblok hanya yang kita inginkan saja. Baik, langkah selanjutnya adalah menambahkan teks. Menambahkan bahannya.
Nah, di sini kita pilih icon plus yang berada di bagian atas layar handphone teman-teman sekalian, yaitu di bagian kiri. Kemudian kita pilih from gallery. Kemudian kita cari bahan yang akan kita masukkan ke desain karya kita. Di sini saya sudah mempersiapkan bahan yang akan saya masukkan. Ini. Ya. Ini. Kita bisa atur size-nya menjadi 100% agar kelihatan lebih besar ya. Setelah itu kita klik tanda centang, lalu rata tengahkan. Ini juga kita rata tengahkan. Tidak bisa ya. Kita kunci dulu. Nah, kita rata tengahkan teks ini. Kita masuk ke relative position, kemudian kita klik tanda tengah. Iya, sudah rata tengah. Kemudian kita pilih tanda centang. Nah, sudah jadi sebagian. Langkah selanjutnya kita masukkan teks berikutnya. Kita klik menu A, tool text, kemudian edit, lalu hapus tulisan new text ini. Ya, yang akan saya masukkan yaitu ini, tulisan ini ya, hormat kami. Nah, setelah itu kita klik salin, kemudian kita tempel. Nah, kita klik OK. Kita atur size-nya 21 saja. Lalu kita klik tanda centang. Kemudian kita masuk ke alignment rata tengah. Lalu klik tanda centang. Setelah itu kita rata tengahkan. Nah, sudah. Kita klik tanda centang, lalu kita posisikan ke atas sedikit. Iya, segini sudah cukup. Ya, untuk tulisan hormat kami yang mengundang ini sebaiknya kita boldkan ya, hormat kami yang mengundang, sebagai penekanan bahwa siapa yang mengundang. Kita caranya sama seperti yang tadi. Kita masuk ke tool style, kemudian kita arahkan kursornya ke font yang ingin kita bold. Lalu setelah itu kita klik simbol B, bold ini, kemudian kita pilih tanda centang. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita masukkan teksnya lagi. Kita masukkan teks lagi, kita edit, kemudian hapus tulisan new text ini. Kemudian kita masuk ke perbendaharaan kata kita. Nah, ini ya, doa. Kita salin. Kemudian kita tempel. Setelah itu kita klik tanda OK. Selanjutnya kita atur size-nya. Size yang saya gunakan di sini 21. Setelah kita menentukan size-nya, kita pilih tanda centang. Lalu kita masuk ke tool alignment, lalu pilih icon rata tengah. Setelah itu kita centang, lalu kita atur kursornya, rata tengahkan. Kita masuk ke relative position, kemudian kita pilih icon yang di tengah,
Lalu kita klik tanda centang. Setelah itu kita bold tulisan doa untuk kedua mempelai agar menjadi penekanan kepada pembaca bahwa ini adalah doanya. Kita klik tool style, kemudian arahkan kursor ke tulisan yang akan kita bold. Setelah itu kita klik bold lalu centang. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan teks berikutnya. Kita klik teks, edit, kemudian hapus new text ini. Lalu kita masuk ke perbendaharaan tulisan kita. Nah, kita salin. Ini teks terakhir ya. Kemudian kita tempel. Nah, seperti ini. Ukuran kita ubah terlebih dahulu 35. Setelah itu kita klik tanda centang. Lalu kita rata tengahkannya agar sama dengan yang lainnya. Lalu kita bold ya. Kita tambah kehitaman dari lafaz jazakumullahu khairan ini. Kita bold, kemudian pilih tanda centang. Nah, sudah pekat hitamnya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan bahan. Saya sudah mempersiapkan bahannya. Kita masuk ke tempat saya menyimpan, yaitu WhatsApp dokumen. Kemudian kita pilih bunga yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tanda centang. Iya. Kita kecilkan sedikit. Kemudian dimiringkan. Lalu disimpan di sini. Untuk ukurannya saya coba 100. Iya, bagus ya. Nah, seperti ini. Lalu kita copy. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita copy lagi. Nah, saya rata tengahkan. Nah, sudah berbentuk menjadi background. Lalu selanjutnya kita masukkan bahan yang lain. Di sini saya masih punya bahan tambahan untuk mempercantik undangan digital ini. Masuk ke album, kemudian masuk ke folder penyimpanan. Ya, ini saya pilih ini. Nah, setelah itu kita klik tanda centang. Nah, untuk ukurannya kita kecilkan. Iya, segini mungkin sudah cukup. Kita taruh di sini. Kemudian kita copy di sini. Kemudian kita copy lagi sesuai dengan keinginan kita ya. Kita copy lagi. Kita copy lagi sesuai dengan keinginan kita. Nah, sini kita copy. Sini juga bisa. Copy. Di sini.
copy, taruh di sini, kita copy dan taruh di sini. Nah, iya. Lalu kita satukan ya, satukan PNG ini. Kita klik icon yang berada di bagian bawah ini, lalu kita centang semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 PNG ya yang kita akan gabung menjadi satu. Setelah itu, untuk menggabung menjadi satu, kita klik icon ini, icon panah saling ketemu, kita klik, kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu kita opacity-kan. Nah, seperti ini. Kita opacity sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Cukup 15 ya. Cukup 15. Setelah itu kita klik tanda centang. Nah, kita kunci terlebih dahulu. Nah, sudah selesai undangan digital kita. Ya, setelah itu kita simpan. Caranya, untuk menyimpan projectnya, kita pilih icon disk yang berada di bagian atas, kemudian save as project. Kita bisa tentukan namanya di sini. Misalkan saya berikan nama project 2. Kita klik OK. Ini bisa kita edit lagi ketika kita mendapatkan ide ya. Misalkan setelah kita mengerjakan ini langsung dapat ide, bisa kita edit lagi kembali dengan cara masuk ke My Project ini. Ya. Kemudian ada juga cara untuk menyimpan langsung ke galeri kita ya. Kita klik tanda bagi ini, icon bagi ini. Kemudian kita ubah dimensinya menjadi ultra, lalu kita save to gallery. Kita tunggu dalam proses menyimpan. Nah, sudah tersimpan di galeri kita dan silahkan untuk dicek. Ya, mungkin ini video yang dapat kami sampaikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan barakallahu fikum.